tahun 2012 yang dulunya itu awalnya adalah program kerja dari BEM. Program kerja dari BEM angkatan 2012 dan setelah setahun setelahnya itu vakum dan aktif kembali tahun 2014 dan di tahun 2014 itu diketuai oleh Bang Rizal Palevi sendiri dan mulai lagi aktif untuk masuk pedalaman. Selanjutnya tahun 2015 dilanjutkan dengan saya sendiri ketua dan anggota Unska Mengajari berbagai latar belakang pendidikan. Ada yang dari teknik, ada yang dari tarbiyah, hukum, syariah. Pokoknya semua mahasiswa yang dari UIN gabung menjadi satu di Unska Riau. Unska Mengajar. Hitam manis, ya hitam manis, pandang tajam, ya itu pandang tajam, ya itu Tanggal 7, sahabat UIN Siska Mengajar tuh dilepas oleh Bapak Ramli. Itu disampaikan beberapa pesan dari Bapak bahwasanya di sana kita tuh harus menjaga etika, di sana kita harus menjaga sikap, gimana sikap kita terhadap masyarakat kita harus menjaga dan itu kita harus Pak Ramli itu mengatakan budaya mahasiswa yaitu kita harus mengabdi untuk masyarakat. Nah itu Pak Ramli juga memberikan motivasi kepada sahabat UIN Siska Mengajar. Selanjutnya sekitar 8 jam perjalanan menuju Desa Rantolangsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Itu merupakan awal atau desa tempat kami mengajar di suku Kalamama. Sahabat UIN Siska Mengajar itu disambut oleh warga-warga sekitar karena kami sebelumnya juga pernah mengajar juga di sana 2 kali, jadi interaksi antara masyarakat juga udah kenal, jadi mereka sangat open kali kedatangan sahabat USM Jilid 4 ini. Selanjutnya perjalanan sampai Lemang itu kami istirahat di salah satu rumah warga namanya Rebang Bodi selama 2 hari. Selain kami tinggal di situ, kami juga melakukan silaturahmi kepada siswa-siswa yang pernah kami ajar dulu dua jilid yang lalu kami ajar, terus kami bersilaturahmi dengan mereka, dengan keluarga, dengan para suku adatnya juga kami bersilaturahmi. Selain bersilaturahmi, kami juga mendata siapa-siapa aja yang sekolah, siapa-siapa aja yang tidak, siapa aja yang buta huruf, siapa aja yang tidak. Itu kami data di sana. Selanjutnya sampai di Lemang 2 hari, itu kalau tidak salah hari Selasa kami start ke Nunusan. Nunusan itu merupakan posko utama kami karena target USM Jilid 4 yaitu ada 3 dusun, yaitu pertama Bengayoan, Nunusan, dan Sadan. Nah, pusat kami sebagai pusat posko itu ada di Nunusan. Kalau di Nunusan ini jadi semuanya sahabat USM itu berkumpul dulu di Nunusan, baru berpencar ke Bengayoan, baru ke Sadan. Selama perjalanan ke Nunusan itu kurang lebih 8 jam jalan kaki. Itu luar biasa sekali, melewati sungai, melewati bukit. Itu bahkan ada juga sahabat USM yang pingsan berapa kali, ada juga yang naik betis. Tapi karena kebersamaan juga saling semangat, akhirnya yang teman-teman pada kuat semuanya.
Tunggu. Sampailah kami maghrib dan kami disambut oleh warga dusun Nunusan, dan kami melakukan kami istirahat di salah satu rumah di rumah RT di dusun Nunusan. Esok harinya kami ini mulai melakukan kegiatan. Silakan ya. Cepatlah makannya, lapar tapi. Oke. Ingat nomornya masing-masing. Yang satu injak papan nomor 1, yang 2 injak papan nomor 2. Gitu juga seterusnya. Bisa? 3, 4, 4, 5, 5. Ingat nomornya semua kan? Oke. Istibahati sholah Kardonillahi ta'ala Nawaitu tayammuma. Program kita ada 3, ada namanya program karitatif, aset sosial, dan pemberdayaan. Program-program karitatif itu program-program sekali habis, misalkan pedalaman setahun sekali, 3 atau 1 bulan, ramai-ramai. Itu program karitatif, bawa buku, bawa oleh-oleh, sarung, baju, mukena, bawa sembako, bawa permen. Itu program-program karitatif. Jadi kita ke sana, sekali-sekali ke sana. Kemudian program aset sosial. Aset sosial itu seperti kita bangun sekolah, bangun perpustakaan. Alhamdulillah yang sudah kita bangun bersama masyarakat, kita udah bangun sekolah di Dusun Bungayawan tahun 2014 bulan Mei, pas di bulan pendidikan. Kemudian pemberdayaan. Nah, di program pemberdayaan inilah program pemberdayaan ini jangka panjang deh kan, masanya panjang. Nah, insya Allah yang pertama yang kita lakukan pemberdayaan ini, kita menyalurkan beasiswa ke adik-adik di sana. Insya Allah tahun ini 5 orang yang akan kita masukkan ke pesantren. Uangnya dari mana? Nah, itulah ada salah satu program kita, ide kita, namanya one man 1000 atau OMOT. Uang itu dari mahasiswa juga, mahasiswa UIN Suskaria. Satu orang sebulannya nyumbang Rp1.000. Itu hitungannya sederhana. Di kampus kita lebih kurang 37.000 mahasiswanya. 20.000 mahasiswa aja nyumbang setiap bulan sekali, satu orang 1.000, berarti kita udah bisa mengumpulkan 20 juta. Nah, itu bisa dipakai atau digunakan untuk adik-adik. Siapa yang pernah pakai juluk sendiri? Ya. Siapa? Mengajar adalah gerakan berbagi dan kepedulian. Langkah kecil untuk perubahan besar. Perubahan besar itu pada hakikatnya adalah perubahan pada diri kita sendiri. Sehingga kita mengenal siapa kita, dari mana kita, dan untuk apa kita. Dengan kegiatan Binsuska Mengajar ini, kita ingin mengenal lebih dekat
sukacita dari wajah Indonesia. Setelah mengenal, semakin dalam mengenal, maka akan hadirlah cinta. Dari kesungguhan cinta, dari ketulusan cinta, kita akan merindukannya. Setelah rindu itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, maka kemudian kita akan malu. Malu ketika hanya berdiam diri, ketika melihat kesakitan dan lolongan bangsa ini. Nah, gerakan Winsuska Mengajar pada dasarnya ingin meraut atau mencetak atau mengukir manusia-manusia yang malu. Malu pada Tuhannya, malu pada sesama, malu ketika ada yang ditindas, malu ketika tidur dalam keadaan kenyang sedang tetangga lapar. Sebelum pulang kami pamit dulu ke rumah warga gitu kan, ke rumah warga sekitar, kami kepada anak-anak siswa di situ, dan mereka, dan itu rasanya sedih sekali gitu meninggalkan mereka gitu saat kita mau turun ke sungai, karena kan mau ngelewatin sungai kan, dan mereka itu semua pada nangis, dan bahkan ada yang bilang tetap di sini, tetap bersama kami kayak gitu, dan mereka banyak yang tidak merelakan kami untuk pulang. Itu kesedihan, sedih rasanya untuk meninggalkan mereka. Terus ada yang bilang sama salah satu sahabat Winsuska Mengajar, kalau kakak tetap aja di sini, kakak tuh jangan pulang, sampai kakak pulang nanti kakak tuh gak akan ingat sama kami lagi kayak gitu. Nanti kalau seandainya kakak pulang nanti siapa yang ngajarin kami lagi kayak gitu. Itu sedih banget sih kalau teringat gimana mereka untuk melepaskan kami di sana kayak gitu. Dan itu ya gimana, lihat mereka itu susah diomongin. Ketika saat mereka melepaskan kami, antara rela ataupun tidak lah kemarin. Di manakah suara angin yang berhembus menyejukkan dalam hatiku dan jiwaku. Di percik air yang mengalir di hulu hilir keluar ke asalnya. Taman rimbanya menyapa mesra, mereka indah di semai mimpi. Taman rimbanya merunduk resah, menunggu putih. Anggota Winsuska Mengajar atau pengurus atau relawan atau simpatisan punya prinsip seperti ini. Ibadah tujuanku, ridho pencarianku, amal perjalananku, ketauhidan perjuangan. Belajar untuk diri sendiri, mengajar untuk sesama, Winsuska Mengajar untuk negeri dan